Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudara, saudariku yang diberkati Tuhan. Shalom, Elohim Bishem, Hamasyah. Pagi hari ini saya ingin memberikan satu pengajaran, pembekalan bagi saudara-saudariku Dharma Siswa. Adalah orang-orang yang sedang belajar mengenai iman Kristen, ajaran dari gereja yang rasuliah, gereja yang Katolik dan Apostolik, gereja yang hidup menyejarah, gereja yang ajarannya itu adalah ajaran yang sehat yang membawa kepada kehidupan. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah saya mulai dari awal agar saudara-saudariku yang sedang belajar dapat memulai dari titik dasar sehingga mengerti ajaran kekristenan itu secara baik dan mendasar. Ini adalah video pendek yang kedua. Maka untuk dapat mengerti ajaran yang sehat, kami persilahkan untuk membuka video-video saya yang ada di status saya di TikTok maupun di YouTube yang lain. Ibu, bapak, saudara-saudara, iman Kristen itu adalah iman yang sangat meneguhkan, mempercayai akan ketauhidan yang sangat murni. Tauhid artinya adalah mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Dan Allah yang diyakini oleh orang Kristen itu adalah Allah yang esa dan Allah yang satu saja. Oleh sebab itu di dalam syahadat, di dalam pengakuan iman Kristen yang mula-mula, di dalam butir yang pertama mengatakan demikian: aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ibu, bapak, saudara-saudara, keyakinan terhadap Allah yang esa, yang satu itu mendapatkan warisan dari iman para nabi. Jadi iman Kristen itu di dalam keyakinannya tentang Allah melanjutkan iman para nabi. Nabi Yesaya di dalam pasal yang ke-45 ayat yang kelima mengatakan demikian, kitab Yesaya: Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ini adalah menjelas tegaskan bahwa keyakinan tentang Allah yang diajarkan oleh Nabi Yesaya bahwa Allah itu satu, tidak ada yang lain. Dan iman inilah yang dilanjutkan oleh iman Kristen. Tetapi di dalam kekristenan Allah yang satu itu lebih mendapatkan pewahyuan, lebih menjelaskan kepada Allah yang satu ini. Allah yang satu itu di dalam kedalaman dirinya memiliki firman.
oleh sebab itu bisa mencipta jagat raya seisinya. Dan di dalam kedalaman Allah yang satu ini memiliki roh sebagai prinsip hidup yang ada di dalam diri Allah. Maka Allah yang satu itu bisa memberikan kehidupan kepada ciptaannya yang hidup dan terus diberikan daya hidup dari Allah melalui rohnya. Ibu, bapak, saudara-saudara, jadi keyakinan tentang Allah yang Maha Tritunggal di dalam kekristenan bukan membicarakan tentang jumlah Allah. Allah itu esa, Allah itu satu. Tetapi membicarakan tentang keberadaan Allah yang satu itu loh, di dalam kedalamannya memiliki firman dan di dalam kedalamannya memiliki roh, maka bisa mencipta, bisa memberikan hidup. Itu. Jadi Tritunggal bukan membicarakan jumlah Allah, tetapi membicarakan keberadaan Allah yang satu di dalam kedalaman dirinya. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Allah yang esa yang satu ini menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Itu bukan Allah yang menyatakan dirinya, inilah namaku, inilah namaku, inilah namaku, bukan. Allah itu mengatasi dimensi nama. Oleh sebab itu pada saat Nabi Musa ini mendapatkan pernyataan dari Allah demikian. Waktu Nabi Musa ingin diutus oleh Allah untuk menyatakan kepada bangsa Israel, kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Jadi Allah menyatakan diri kepada Musa tentang nama. Waktu bertanya, Allah menyatakan aku adalah aku, atau akulah aku. Dari kata aku adalah aku ini dalam bahasa Ibrani, akhirnya muncullah 4 huruf konsonan yang semuanya huruf mati, YHWH, yang kemudian dibaca Yehuwah. Sebenarnya ini bersumber dari kata aku adalah aku atau akulah aku. Allah bukan menyatakan namanya. Ini namanya itu, tetapi hanya mengatakan aku adalah aku. Allah itu mengatasi dimensi nama. Dan Allah yang satu itulah yang menjadi Allahnya seluruh bangsa manusia. Dan manusia itu memiliki budaya. Dan di dalam budaya itu memiliki bahasa. Karena itulah, karena manusia itu memiliki berbagai macam bahasa dan budaya, setiap budaya itu Allah yang satu itu menyampaikannya, pewahyuannya, ya sesuai dengan bahasa yang bisa dimengerti. Ibu, bapak, saudaraku yang berbahagia, karena videonya harus pendek, maka nanti disambung.
Shalom, Tuhan beserta kita. Amin.